Kalau tadi mungkin Kang Ilmi menyampaikan bahwa kalau dari segi pengguna itu kita bisa berbicara ada gangguan psikologi yang memang ya untuk kalangan kelas atas mengeluarkan 160 juta untuk membayar seorang artis kayaknya punya kebanggaan tersendiri ya Kang ya kalau melihat hal itu. Tapi lain halnya mungkin dengan para pelaku atau kita para perempuan-perempuan yang memang kita tidak tahu sebetulnya faktor utamanya apa. Kalau tadi kita membagi menjadi 3 kategori sendiri ya Bu Neti, ada kalangan atas, menengah dan bawah. Dari kalangan bawah ini yang jumlahnya sangat besar, bukan cukup besar lagi, sangat besar di Indonesia, khususnya mungkin di Jawa Barat juga masih ada beberapa daerah yang bahkan prostitusinya dilakukan di rumah-rumahnya. Ini sebetulnya kalau melihat perempuan-perempuan ini, mereka mempunyai konsep diri yang untuk menjajakan diri di sini, apa memang konsep dirinya yang... Ya, memang perempuan-perempuan ini memiliki konsep diri yang rapuh gitu ya, konsep diri yang tidak utuh, bahwa kemudian dia melakukan pekerjaan itu dalam tanda kutip. Dalam beberapa wawancara dan konseling yang saya lakukan, mereka tuh menganggap itu kerja gitu. Saya sampai heran setengah mati. Saya bilang loh, kalau kerja itu ada modal kerjanya, ada alat kerjanya, atau ada jenis keterampilan yang kita miliki, maka kita kemudian mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi yang kamu maksud kerja itu apa, modal atau alat kerja? Ya dia dengan lugas mengatakan ya kehormatan saya. Gitu. Jadi di sini terbukti bahwa konsep diri seorang perempuan sangat lemah dan rapuh. Sudah memandang gitu. lemah diri sendiri ya Bu. Bahkan dia menganggap dirinya adalah komoditi gitu, yang bisa dipindah tangankan, yang bisa dimiliki seseorang atau kemudian berpindah, dipergilirkan seperti itu kan. Dan ini yang kemudian membuat kita semua harus prihatin ya, bahwa jenis konsep diri seperti ini justru banyak dimiliki oleh anak-anak kita yang ya tadi pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Di situ yang kemudian disebut ada terminologi remaja gitu ya. Kenapa? Karena banyak hal, banyak faktor, seperti misalnya karena memang kurangnya penanaman nilai agama ya, kemudian pembentukan karakter di keluarga seperti itu, sehingga ketika mereka memasuki tanda kedewasaan yang tadi saya katakan bahwa kebutuhan seksual itu kan seperti kebutuhan makan dan minum ya, semua manusia pasti akan mengalami tanda kedewasaan yang menjadi alarm bahwa kebutuhan biologisnya sudah mulai menyala kan begitu, alarmnya menyala. Nah, pada saat itu seharusnya orang tua sebagai orang dewasa yang pertama dan utama melihat, mendeteksi, menjadi detektor kan begitu. Oh, ini ada perubahan ini, ada perubahan suara, ada perubahan bentuk badan, ada perubahan perilaku, kan ada perubahan perilaku kan pada anak-anak kita seperti itu. Nah, harusnya disitulah peran besar dan peran penting orang tua. Sedikit otoriter mungkin boleh lah ya Bu ya. Ya ada kombinasi lah, ada otoritas sebagai orang tua, ada nilai-nilai edukatif yang bisa masuk ke pada saat orang tua menjalankan kewenangannya sebagai orang tua kan. Jangan karena begini kan gitu, tidak boleh karena begini kan begitu, atau itu berbahaya karena seperti ini. Nah, hal seperti itu harusnya yang dilakukan orang tua. Nah, masalahnya kan berapa banyak orang tua yang masuk kategori orang tua sadar gitu. Sebagian orang tua mungkin yang membiarkan begitu saja anak-anaknya. Banyak sekali orang tua yang kemudian dulu saya juga nggak pernah diajarin kok gitu, ngerti sendiri atau dewasa sendiri gitu. Atau bahkan orang tua seringkali memberikan kompensasi dari rasa bersalahnya kan, udah ninggalin anak gitu, kemudian sibuk dengan urusannya, sehingga yang diberikan oleh orang tua lebih pada kebutuhan pemenuhan kebutuhan kebutuhan yang nggak membangun wawasannya, nggak membangun nilai kan begitu. Nah, sehingga tadi yang disebutkan oleh Kang Ilmi, akhirnya anak-anak menjadi anak-anak yang instan tadi gitu, minta ini dalam hitungan detik dapat gitu, minta itu dalam hitungan waktu tertentu diberikan gitu. Nah, sehingga inilah yang kemudian jadi embrio dari karakter yang pokoknya saya harus begini gitu, apapun caranya kan gitu. Jadi sebetulnya balik lagi ke keluarga. Kang Ilmi, kalau tadi Bu Neti menyampaikan bahwa konsep diri yang memang begitu lemah, perempuan yang merendahkan diri sendiri, bahkan melecehkan ya Bu, kalau misalnya melihat hal itu. Kalau tadi Kang Ilmi menyampaikan kepada para pengguna ini ada gangguan kepribadian. Bagaimana dengan para pelaku ini, perempuan-perempuan yang memang mereka merendahkan diri, konsep dirinya yang begitu rendah, apakah ada gangguan kepribadian selain faktor ekonomi yang tadi ya? Justru mereka merasa tidak terlecehkan. Jadi ada konsep diri yang salah, tidak merasa terlecehkan. Mereka justru menyembunyikan profesi mereka, tapi mereka bangga dengan apa yang ditampilkan.
Jadi seolah-olah mendapatkan kompensasi, ada penghargaan loh dari teman gitu kan. Tampilan saya lebih bagus, lebih ini. Kan ada juga di masyarakatnya juga ada semacam perubahan perilaku yang bukan perubahan perilaku, tetapi memang perilaku yang selalu menghormati orang yang berpenampilan keren gitu. Nah, jadi ada reinforce, ada penguatan. Kalau saya penampilannya begini, dihargai tuh sama orang lain. Kan kita kadang-kadang suka, lihat penampilan bajunya kayak gitu kan kurang menghargai gitu kan. Nah, mereka mendapat reinforce itu, jadi seolah-olah apa yang dilakukan itu bukan sesuatu yang yang harga dirinya rendah gitu kan. Jadi sudah menjadi semacam habit. Nah, habit ini terjadinya kapan? Jadi dari sejak kecil. Degradasi ya, moralnya sejak pun kecil, di situ ya. Jadi sejak dari keluarga. Saya contohkan lah tadi misalnya di Indramayu itu ayahnya yang menjual anak-anaknya gitu kan. Untuk benerin pagar aja dia rela berani menjual menjualkan dan siapa sih di sini yang suka cowok yang suka perawan gitu. Dia kesana dengan harga segitu. Untuk saya butuh katanya untuk ini hasil penelitian dari Pak Kuncono dari UGM, disertasinya seperti itu. Nah, jadi kan konsep dirinya sudah nggak ada. Yang tadi Bu Neti yang katakan, saya mau bekerja, saya diajarkan sama orang tua ya bekerja itu begitu gitu kan. Nah, tetapi yang kalau yang kelas tinggi ini, ya, yang kelas tinggi itu kan tidak diajarkan seperti itu karena mereka juga berangkat dari ekonomi yang menengah lah gitu. Nah, tadi. Dan mereka rata-rata adalah perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi loh. Iya, yang berpendidikan tinggi ingin tadi eksistensi, ingin harga diri. Jadi katanya ada 8 kebutuhan mendasar manusia, Kang Ilmi. Apa Salah satunya saja? adalah kebutuhan menjadi penting dan pusat perhatian. Jadi pusat perhatian. Gitu. Jadi ketika orang butuh untuk menjadi seseorang yang penting, jadi pusat perhatian, ya dia akan lakukan berbagai cara. Ya meskipun itu menjadi sesuatu yang artifisial ya, Kang Ilmi, misalnya penampilan, kemudian apalah gitu ya, dari kendaraan atau dari pakaian atau simbol-simbol bahwa dia adalah orang yang masuk stratifikasi sosial tertentu kan begitu. Baik, berarti memang beda kelas, beda cara pandang mungkin ya dari mereka. Nanti kita akan membahas juga mengenai fenomena sugar daddy ini atau yang tadi para pengguna ini. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Jabar.